ada kritik, conjecture and refutation, kemudian pengukuran dan pengamatan, itu bagi Karl Popper adalah sebagai metode, bukan sebagai sumber pengetahuan, karena sumber pengetahuan ada yang lebih tinggi. Nah, sehingga Karl Popper ini membuka ada peluangnya, peluang metafisika, masih ada peluang ya metafisika Karl Popper. Karena pengukuran dan pengamatan itu adalah sebuah metode, bukan satu-satunya sumber pengetahuan. Dan kemudian juga tetap prediksi dan kausalitas itu yang paling utama dari Karl Popper. Saya kira Bapak Ibu sudah banyak ya belajar dari Pak Dimitri dan Pak Budi Sulis untuk Karl Popper. Menurut saya yang salah satu paling penting adalah reject induction ya, induksi ditolak ya oleh Karl Popper. Karena Karl Popper ini sejalan dengan Einstein bahwa ada 1000 konfirmasi. Jadi kalau kita mengatakan bahwa misalnya Presiden Soekarno adalah presiden terbaik, ada bukti 1, bukti 2, bukti 3, Presiden Soekarno adalah presiden terbaik, sampai 1000 bukti, itu tidak menjamin benar untuk induksi sampai ke 1001, 1002, dan seterusnya. Gitu. Tetapi sebaliknya, satu contoh penolakan itu sudah cukup untuk menolak. Sehingga kita mengenal falsifikasi. Dan kemudian kehebatan Popper, ini menurut saya juga Karl Popper ini berhasil mengantisipasi perkembangan selanjutnya dari postmodern misalnya, Bapak Ibu sekalian. Popper ini mengatakan bahwa tidak ada satu cara unik yang paling kuat, yang paling sah untuk menetapkan kebenaran sejati. Sehingga kebenaran sejati itu ada kemungkinan untuk plural, ada kemungkinan kebenaran sejati itu jamak, berbeda-beda. Nah, sehingga di sini Karl Popper terbuka dengan ragam pendekatan, Dan bahkan Karl Popper ini sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita punya satu teori sains, maka teori sains itu dianggapnya sebagai satu konjektur, satu hipotesis yang setiap saat nanti bisa refutation, setiap saat bisa ditolak. Nah, dengan cara ini Karl Popper menempatkan posisi sains secara dinamis. Tidak ada klaim sains yang dogmatis. Nah, demikian juga kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak belajar dari Pak Dimitri dan Pak Budi, ini Kuhn ya. Kuhn ini juga bagus, Thomas Kuhn, karena pertama juga scientific metodenya tetap dipakai, jadi ini akan beda dengan postmodern atau nanti yang lainnya ya, yang pragmatisme. Thomas Kuhn itu metode sainsnya tetap dipakai, kemudian, nah Thomas Kuhn ini menjelaskan adanya normal science, dan adanya revolusi. Kita bisa menerima sains itu suatu kebenaran karena posisinya sebagai normal, saat normalnya. Nah, suatu saat normal ini bagi Thomas Kuhn akan ada munculnya krisis. Nah, kalau muncul krisis, kemudian krisis ini makin menguat, banyaknya anomali, dan kemudian terjadi krisis, terjadilah revolusi. Nah, di sini kalau revolusi terus berlanjut, bisa menjadi perubahan paradigma, dan bisa menjadi ada sains baru. Nah, kalau yang sering kita bahas misalnya adalah teori fisika klasik Isaac Newton, kemudian ketika kita melakukan penelitian tentang teori atom, maka terjadi krisis untuk teori atom, mekanika klasik Newton, krisis, kemudian terjadi revolusi, dan terciptalah paradigma baru untuk atom dan subatom, maka mekanikanya bukan mekanika Newton, tidak memadai lagi, tapi menjadi mekanika kuantum, misalnya. Nah, sehingga bagi Thomas Kuhn, bahwa kita percaya kepada positivisme yang tadi, bahwa sains itu bisa dipercaya dan sains itu benar, itu pada situasi normal sains.
hanya pada situasi normal science saja. Nah, ketika situasi ada krisis, kemudian ada revolusi sampai perubahan paradigma, maka paradigma yang baru, sains yang baru akan tercipta. Contohnya adalah mekanika kuantum. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti silakan kalau ada tanya jawab. Nah, saya akan masuk dulu di artificial intelligence ya. Nah, di sini saya mengambil dari Daily News, Bapak Ibu sekalian, ini barangkali bisa mengunjungi webnya, Daily News. Nah, sesuai dengan namanya, ini harian. Jadi Daily News itu harian, dia mengumumkan atau menulis artikel-artikel tentang filsafat, terutama filsafat analitik. Jadi filosofi sains ada di dalamnya. Nah, salah satunya Daily News ini, dailynews.com ini, beberapa hari yang lalu, mengatakan ini, yang saya kutip ini, tentang artificial intelligence. Jika Anda berpikir AI, artificial intelligence, itu bisa mengubah filsafat, maka Anda telah salah berpikir tentang filsafat. Tapi jika Anda berpikir AI tidak bisa mengubah filsafat, maka Anda sedang salah berpikir tentang filsafat. Jadi menurut Daily News ini, memang artificial intelligence ini sangat membingungkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau artificial intelligence ini bisa mengubah kancah perdebatan filsafat, ya kayaknya Anda sedang salah berpikir katanya tentang filsafat. Tapi kalau nggak bisa mengubah, Anda juga sedang salah berpikir. Nah, salah satunya ini contoh yang luar biasa. Bagaimanapun revolusi dari AI ini akan secara radikal mengubah kajian kita tentang filsafat, Bapak Ibu sekalian. Akan sangat berbeda di masa depan. Baik secara epistemologi maupun nantinya secara ontologi dan aksiologi. Saya ambil salah satu contoh saja di sini. Bapak Ibu barangkali sudah kenal dengan OpenAI dan GPT-3 ya, GPT-3 ya. GPT-3. Apa sih sebenarnya AI? Daily News ini mengungkapkan AI itu intinya dua, yaitu mesin reasoning dan mesin learning, yaitu mesin yang mampu berakal, berpikir, mesin yang mampu berpikir, dan mesin yang mampu belajar. Sebenarnya cuma dua itu saja. Tetapi problemnya adalah kemampuan berpikir dari AI seakan-akan kok tidak ada batasnya. Karena AI ini bisa menggabungkan seluruh data yang ada. Kemampuan berpikirnya sehingga tak terbatas. Jaringan, networknya, seluruh internet, seluruh komputer bisa disatukan. Dan kemampuan learningnya, kemampuan mengkaji, menganalisis, juga kok tampaknya tak terbatas. Kalau manusia, kita kan dibatasi individu demi individu ya, Bapak Ibu sekalian. Usia juga dibatasi. Kita usia 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun. 100 tahun kalau kita masih punya umur, toh juga sudah sangat tua misalnya. Nah, AI ini, mesin ini, tampaknya kok bisa terus-menerus diperbaiki. Nah, OpenAI dengan launch GPT-3, ini salah satu fenomena yang sangat luar biasa, dan di sini David Chalmers ini salah satu yang memberi komentar Bapak sekalian. GPT-3. David Chalmers ini adalah filosofer dari Australia aslinya Bapak Ibu sekalian, tapi sekarang banyak ada di US, menggambarkan GPT-3 ini sebagai sistem AI yang paling menarik dan paling penting. Di bulan April tahun ini, di bulan April tahun 2002, dalam reviewnya di New York Times, David Chalmers ini kagum dengan kemampuan AI GPT-3 ini, mampu menulis naskah, mampu menulis cerpen yang sangat lancar seperti manusia.